Baiklah, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairati wal barakat wa bi taufiqihi tuhaqqiqul maqasidi wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadil Fatih lima ughliqa wa khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ya, sebelum kita membahas tentang bab yang ada di kitab Riyadhus Shalihin, mari kita bersama-sama membaca atau menghadiahkan sholawat kepada Kangjeng Nabi Muhammad SAW 3 kali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Kita sekarang berada dalam bab darsun fi itharil mar'i ala nafsihi wa muwasatihi fi ma indahu lil muhtajin. Bab menerangkan tentang mengutamakan orang lain di atas dirinya sendiri dan menolong atau memberikan apa yang dia miliki bagi orang-orang yang membutuhkan, lil muhtajin. Mementingkan orang lain daripada diri sendiri disebut dalam bahasa Arab ithar. Sedangkan di dalam dunia kedokteran, psikologi atau psikiater disebut altruisme. Ya. Nah, di dalam kitab Riyadhus Shalihin ini dibuka dengan ayat qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka mengutamakan atau mementingkan orang lain atas diri mereka walaupun atau meskipun mereka butuh, bahkan sangat butuh. Khasasah syiddatul hajah, yaitu sangat membutuhkan istilahnya. Nah, di sini ayat ini juga diterangkan ada asbab nuzulnya di dalam hadis dan juga di sini disyarah di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Ruya Shaykhani an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan suatu ketika ada seorang sahabat, ya,
sahabat ini salah satu muhajirin diriwayatkan datang kepada Nabi Muhammad SAW. Beliau berkata, faqala inni majhudun, ya Rasulullah, saya sangat membutuhkan makanan atau lapar di sini. Orang tersebut kelaparan, istilah lainnya ya. Kenapa ini kita perlu sampaikan riwayat ini? Selain termakil dalam kitab ini, juga merupakan asbabun nuzul daripada tadi ayat wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Nah, cerita ini ketika sahabat itu meminta kepada Rasulullah, maka Rasulullah mengajak sahabat tersebut ke rumah ataupun ke kamar-kamar istrinya. Kemudian Rasulullah setiap istrinya ditanya, hal indaki syai, apakah punya makanan malam ini? Allah telah. Para istrinya menyampaikan tidak, illa alma, kecuali air minum saja. Luar biasa ya. Kalau kita melihat begitu sederhananya para istri Nabi ini, bahkan makanan di rumah pun tidak ada yang tersimpan. Karena memang para istri Nabi ini dididik oleh Nabi Muhammad SAW begitu rupa. Artinya setiap ada makanan ataupun harta yang tersisa langsung disedekahkan, tidak disimpan. Itu adalah didikan Nabi Muhammad SAW yang perlu kita contoh, mendidik kepada istri-istri kita juga, ataupun para istri mencontoh para istri Nabi Muhammad SAW. Jadi makanan pun tidak disisakan karena kondisinya pada waktu itu adalah malam hari. Di malam hari itu sahabat itu datang kepada majlis Nabi Muhammad SAW. Nah, setelah mutar kepada para istrinya, nggak ada yang punya makanan kecuali air saja. Akhirnya Nabi dan sahabat tersebut kembali ke majlis dan menanyakan kepada sahabat yang ada di masjid, man yudifu hadzal lailah, kata Nabi SAW. Hada ataupun hadhihi lailah. Kemudian para sahabat pada menatap muka, karena pada waktu itu diriwayatkan pada saat genting juga di Madinah. Diriwayatkan pada saat menggali parit perang Hondak, sehingga paceklik lah, sehingga para sahabat juga waktu itu tidak banyak memiliki makanan. Dan kondisinya pada malam hari, biasanya orang yang iktikaf di masjid adalah orang-orang atau sahabat-sahabat Nabi yang paling miskin, ya, ashabu sufah, ya kan? Di situ ashabu sufah, karena mereka biasanya tinggal di masjid, makanannya sedikit kalau di rumah, hanya cukup mungkin kalau punya istri untuk istri dan anaknya, sehingga mereka tinggal di masjid, sehingga memakan apa yang ada di masjid. Nah, tapi ada salah satu sahabat yang mengangkat tangan, aku ya Rasulullah, aku yang akan menjamu tamumu ini, tamu kita semua ini, gitu. Siapakah beliau yang berkenan menerima tamu atau menjamu tamu tersebut? Beliau adalah, di sini diriwayatkan, rajulun minal ansor, beliau dari kaum Ansor. Namanya siapa? Abu Tolhah Zaid bin Sahal al-Ansori. Ingat, ini adalah orang yang sangat karim, orang yang sangat dermawan, walaupun beliau tidak memiliki banyak makanan, apalagi harta. Karena beliau sendiri tidak yakin di rumahnya itu ada makanan, Abu Tolhah ini. Tetapi karena melihat
daripada tamu yang mulia ini, tamu Rasulullah, dan Rasulullah sendiri yang menanyakan, sehingga beliau menyampaikan, saya ya Rasulullah. Diriwayatkan juga pada saat itu para sahabat pada bengong gitu. Wah, sedangkan beliau ini adalah salah satu yang dari mereka ini yang paling fakir gitu. Emang mungkin punya makanan lebih Abu Talha ini gitu kan. Tapi biasanya nggak punya makanan beliau ini. Tapi ya akhirnya para sahabat yakin mungkin beliau bisa menjamu tamu tersebut. Kemudian diriwayatkan Abu Talha itu membawa tamunya ke rumah. Di rumahnya beliau langsung mempersilahkan tamu dan langsung masuk ke dapur. Kebetulan istrinya berada di dapur. Kemudian Abu Talha menanya kepada istrinya. Tentunya setelah mempersilahkan tamunya di ruang tamu. Wahai istriku, mungkin Ummu Talha namanya kali ya, karena si Abu Talha. Wahai istriku, apakah ada makanan untuk tamu kita ini? Kata istrinya, wahai suamiku, kita tidak memiliki makanan yang lebih, kecuali hanya ada satu porsi untuk anak kita. Satu porsi saja untuk anak kita. Lalu Abu Talha ini berpikir, bagaimana caranya supaya tamunya ini bisa menyantap makanan pada malam itu, karena beliau menyampaikan lapar kepada Nabi Muhammad SAW karena mungkin perjalanan yang jauh. Lalu berkonspirasilah mereka berdua ini. Konspirasi mungkin terlalu konotasinya ini, konspirasi terlalu jelek kali ya. Mungkin kita negatif ya. Coba kita mungkin bilang bersiasat lah ya. Bersiasat memikirkan bagaimana caranya supaya tamu ini tidak tersinggung dan juga tidak iba kepada kita. Sehingga Abu Talha mengatakan, wahai istriku, apabila makanan ini kita akan sediakan, maka kita harus menidurkan dulu anak kita. Tidurkan dulu ya, supaya dia tidak meminta makanan gitu. Ya mungkin seorang bapak atau seorang ibu tahu kadar anak ini, laparnya nggak sampai kelaparan gitu, cuman mungkin bisa ditahan sampai besok hari. Nah ketika itu ya istrinya luar biasa, apalagi istri sahabat yang memang istri yang mulia dan juga istri yang beriman dan imannya penuh dengan cahaya, dan melihat bahwa tamu ini adalah tamu Rasulullah, bukan tamu sembarangan, tamu Rasulullah. Dan mereka memang pada dasarnya baik gitu kan, pada dasarnya mereka dipenuhi hatinya itu dengan cahaya iman, sehingga keajaiban itu akan datang dalam pemikiran mereka. Orang yang beriman itu pasti banyak keajaibannya. Akhirnya Abu Talha menyampaikan, ya sudah, tidurkan anak kita, kemudian ketika kamu menyuguhkan makanan, matikan lampu, supaya tamu kita ini, tamu Rasulullah ini, tidak melihat makanan yang dibawa. Dan aku akan seakan-akan aku memakan bersama dia. Tatkala itu sudah disiapkan makanan satu porsi, dan memang satu porsi itu doang gitu. Hanya itu yang mereka miliki. Kut di situ, kutul atfali ataupun makanan pokok untuk anak kita, roti lah mungkin gitu kan. Karena waktu zaman sahabat atau zaman Badar itu roti juga lumayan mewah. Biasanya mereka memakan itu tamar, kurma saja ataupun rutop, kurma yang sudah kering. Kalau roti itu bisa dipakai untuk menjamu tamu, al-qut ataupun makanan pokok. Nah, setelah itu dimatikanlah oleh istrinya. Setelah tentunya Abu Talha dan tamunya itu berbicara ngobrol gitu. Ketika mau disuguhkan, dimatikan lampu, kemudian
dipersilahkan oleh Abu Thalhah. Mohon maaf, lampu ini kehabisan minyak. Pada waktu itu memang ya zaman dahulu belum ada listrik ya, apalagi apa namanya genset ya ada, itu pakai lampu tempel, lampu minyak. Sudah habis minyaknya. Mohon maaf ya tamuku, tamu Rasulullah, mari kita makan. Ya. Akhirnya tamu memakan dan Abu Thalhah berdecak seakan-akan mengunyah. Gitulah, berdecak dan mungkin kedengaran suara piring. Dulu juga dikatakan bahwa ada piring, tapi mungkin dulu piringnya piring dari tanah liat, dari lempung gitu ya, tanah liat. Kalau sekarang ada keramik, ada pakai sendok, terang-terong. Kalau dari dulu mungkin ya suara aja, tok-tok gitu mungkin ya. Pokoknya menggambarkan bahwa Abu Thalhah itu sedang makan dan menikmati dengan piring dan makanannya itu. Nah, luar biasa. Nah, setelah mereka tamunya itu makan dan tamunya itu dikisahkan tidak bermalam, langsung pergi lagi. Karena mungkin hanya sebagai abil sabil, hanya singgah saja. Pergi lagi, setelah pergi lagi akhirnya mereka lega. Alhamdulillah, tamu sudah makan dan beliau sudah meninggalkan tempat kita, dan kita sudah memberikan apa yang kita punya untuk tamu kita dan tamu Rasulullah SAW. Nah, dikisahkan keesokan harinya langsung pada sholat subuh berjamaah. Ini Abu Thalhah ini kan orang sahabat yang tentu sahabat yang semuanya mulia dan mereka adalah orang soleh. Sholat jamaah di masjid. Setelah sholat jamaah, kemudian biasa Rasulullah memberikan tausiah, menyampaikan ilmu-ilmu dan juga pelajaran bagi para sahabatnya. Tetapi sebelum menyampaikan, Rasulullah menyampaikan sesuatu, menanya kepada sahabat Abu Thalhah itu. Sebetulnya tadinya Abu Thalhah mau melapor kepada Rasulullah, ya Rasulullah, semalam ini sudah selesai saya menjamu tamu engkau, tamu kita. Tetapi sebelum Abu Thalhah ini menyampaikan bahwa beliau sudah menyampaikan sudah menjamu tamunya, Rasulullah langsung menanya kepada Abu Thalhah, "Ma balukum ya Abu Thalhah? Apa yang engkau lakukan ya Abu Thalhah pada malam tadi terhadap tamu tadi itu?" Kemudian Abu Thalhah, "Saya menjamunya ya Rasulullah," gitu kan. Tapi kata Rasulullah, "Ajaba Rabb," bahwa Allah kagum kepada kamu dan tersenyum kepada apa yang dilakukan oleh kamu. Akhirnya beliau menceritakan, sebetulnya kami kita ceritakan tadi kan, sebetulnya beliau itu tidak punya makanan, tapi hanya untuk anaknya saja sebagainya. Nah, ini adalah ibrah yang bisa kita ambil, bahwa sahabat Abu Thalhah ini mementingkan orang lain atas dirinya dan keluarganya, bahkan ya, demi apa? Meningkatkan keimanannya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan memang keajaiban tadi, keimanan beliau itu memiliki pancaran keajaiban, sehingga beliau bisa melakukan sederma itu, seempati itu kepada tamunya, ya, dengan menyampingkan kepentingan-kepentingannya tersendiri. Luar biasa. Karena ini juga bukan hanya berdasarkan kepada ayat tadi juga, tetapi ayat-ayat sebelumnya juga banyak yang menyampaikan bahwa seperti ada ayat, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun," ya kan? "Wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim." Lan itu harfu taukid kan dalam bahasa Arab. Sekali-kali tidak. Lan tanalul, sekali-kali tidak seseorang itu dikatakan baik ataupun bijak
sampai hatta tunfiqu mimma tuhibun, sampai dia mensedekahkan, menginfakkan harta yang dia cintai ya kepada orang lain. Banyak di antara kita ya, saya mungkin yang lainnya pernah menyampaikan atau memberikan sesuatu yang menurut kita sudah tidak layak gitu. Misalkan ada orang yang mensodakahkan baju bekas yang sudah dipakai. Itu bukan mimat tuhibun. Itu bukan apa yang dicintai, enggak, karena itu kan bekas. Tapi bagian dari bagian dari kebaikan juga sebetulnya, tergolong. Tetapi tidak disebut orang bijak ataupun orang yang baik, sehingga dia memberikan sesuatu yang dia cintai ya, yang bekas ataupun sesuatu yang kira-kira murah ataupun sesuatu yang kira-kira sudah cedera, cacat kita berikan. Nah itu tidak tergolong kepada orang yang bijaksana ataupun orang yang baik. Kalau kita melihat kepada ayat ini, berarti apa yang kita cintai berikan, baru kita tergolong orang yang bijak. Sebagaimana Abu Thalha, makanan yang terbaik ataupun hanya tersisa itu untuk anaknya dia berikan. Tentunya tidak keluar daripada hifdzun nafas ataupun tidak keluar daripada menjaga kepada nyawa. Nggak sampai anak kecilnya itu meninggal karena makan, tidak, karena masih bisa diberikan makan esok harinya, begitu. Nah, karena sesuatu yang paling kita cintai kemudian kita berikan, itu juga dicontohkan oleh kaum Ansor. Tatkala orang Muhajirin datang dari Mekah tidak bawa apa-apa, hanya baju dan sedikit bekal saja, karena kan kita tahu kalau orang Muhajir ataupun pergi dari Mekah secara diam-diam, kalau membawa bekal, membawa harta, ketahuan di jalan, otomatis dipenggal oleh Quraisy atau kafir Quraisy gitu, ataupun dibalikan ke Mekah. Enggak, mereka seakan-akan nyamar aja, tidak bawa apa-apa, main ataupun lagi bekerja rutinitas biasa, kemudian langsung datang ke Madinah, tidak bawa apa-apa. Tetapi disambut oleh kaum Ansor, dan kaum Ansor itu mereka dengan cahaya imannya, tidak perhitungan, tidak ada dengki, tidak ada hasud, ataupun tidak ada dalam percikan hatinya bahwa orang yang pendatang ini akan memerangi ataupun akan mengambil alih lapangan pekerjaannya. Kalau kita lihat pada masa sekarang ya, tidak, bahkan langsung membagi harta-hartanya, ya kan? Langsung mereka yang punya rumah langsung disekat rumahnya, kamarnya dibagi untuk Muhajirin. Bahkan dikisahkan bahwa sahabat Abdurrahman bin Auf dengan sahabat Ansor namanya Sa'ad itu ta'akhoh, dijadikan saudarakan sama Rasulullah SAW. Sehingga Sa'ad itu dalam bicara sama Abdurrahman bin Auf, wahai Abdurrahman bin Auf, aku ini punya kebun, ya, kebun kurma yang luas, maka kebun kurma itu aku bagi dua, sebagian kamu, sebagian saya. Nggak cukup di situ, aku punya dua istri, saya berikan kedua istri, salah satu istri ini, bukan dua-duanya, suruh pilih salah satu, suruh milih kepada Abdurrahman bin Auf, suruh milih. Ingat, berarti sahabat saat ini beliau sudah termasuk dalam Quran tadi, lantaran lebih harta terhibun kan, apa yang dicintai, otomatis namanya istri kan dicintai, milih yang mana gitu kan. Nggak sampai di situ, sahabat Abdurrahman bin Auf ini tidak memilih,
baik itu hartanya maupun istrinya. Karena seorang sahabat Abdurrahman bin Auf ini adalah juga seorang yang karim, ya. Justru ingin memberi apapun, walaupun dia pada saat Abdurrahman bin Auf di Madinah itu tidak menyatakan, tapi dia saudagar kaya di Mekahnya. Nah, akhirnya kata Sayyidina Abdurrahman bin Auf itu menyampaikan bahwa dalunya adalah suq, tunjukkan saja saya di mana pasar. Kepada Sa'ad ini, sahabat Sa'ad juga kan kaya. Ya, kalau udah punya istri dua mungkin ya berarti kan mampu dan kaya lah itu pada umumnya. Nah, kembali lagi, Abdurrahman bin Auf juga tidak memilih kepada istri, tidak. Bahkan beliau ingin ditunjukkan kepada pasar, sehingga Abdurrahman bin Auf ini datang ke pasar dan berniaga di sana. Ya. Dan gak menjelang lama Abdurrahman bin Auf juga itu langsung menikah beberapa bulan saja. Al-Ithar atau altruisme ini juga selain tadi ada asbabun nuzul wa yu'thiruna ala anfusihim tadi, kemudian juga spiritnya adalah khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Kemudian juga dalam hadis dikatakan bahwa laitsal mu'min alladzi yasba wa jaruhu ja'i. Tidak termasuk orang-orang yang mukmin atau beriman tatkala kita kenyang, sedangkan tetangga kita, saudara kita kelaparan. Bahkan di riwayat lain bahwa tetangga kita disebut adalah 40 rumah ataupun 40 kepala keluarga dari kanan ke kiri. Kalau untuk zaman sekarang mungkin kita ke atas sampai bawah juga ya. Dulu disebutnya hanya kanan kiri aja. Sekarang kan banyak apartemen. 40 ya? 40 kanan, 40 kiri. 40 kanan, 80 ya? Bukan dulu Ustaz. Sekitarnya kalau 40 rumah. Ya, berarti kan 20 kanan, 20 kiri. Iya. Artinya sekitar lah. Nah, sekarang mungkin kita bisa perluas, Pak. Bisa ke atas dan ke bawah. Karena kenapa? Jangkauan informasi itu lebih cepat kan? Kalau dulu mungkin kita ingin mengetahui tetangga kita yang miskin itu siapa aja sih? Agak sulit didata dulu. Tapi kan sekarang bisa pakai informasi WhatsApp, pakai informasi medsos dan sebagainya. Itu lebih cepat gitu. Karena ini merupakan kewajiban kita juga. Kalau apabila yang lapar, kemudian kita tidak tahu, kena dosa ini. Apalagi sampai meninggal, itu akan ditanya. Bahkan para ulama menyampaikan bukan hanya kelaparan, maksiatnya juga. Nauzubillah, ada yang berzina di sekitar kita, 40 rumah, dikatakan bahwa kita juga kena dosanya. Kalau kita nggak menegur, kalau kita tidak preventif, mencegah upaya berzina, hal-hal untuk menuju perzinahan itu. Maka banyak para kiai-kiai di kampung ataupun para sufi, banyak di kampung ataupun para ulama besar ya, itu sangat sekali mereka itu mempertahankan bagaimana caranya kampung mereka itu bebas dari hal itu. Bahkan ada yang menyampaikan bahwa kenapa para ulama ataupun para kiai ataupun para solihin ketika ditunjuk untuk menjadi zaim ataupun pemimpin suatu kaum, kalau kita punya lurah ataupun camat sebagai RT atau apa, mereka kebanyakan enggak, karena tanggung jawabnya itu, tanggung jawab akhirat itu lebih besar daripada tanggung jawab di dunianya. Bukan berarti kita
menghindari itu tidak. Justru kalau kita mampu untuk menjadi pemimpin lurah ataupun RT dan sebagainya dan mengayomi warganya, kemudian menjadikan ladang dakwah dia untuk sholat ditingkatkan, pengajian digerakkan, justru menjadi ladang pahala bagi pemimpin tersebut. Tetapi ada orang soleh itu karena merasa dia memiliki kapasitas itu, sehingga banyak menolak. Karena apa? Takut dengan hadis yang 40 itu. Juga ada kisah-kisah sahabat terkait dengan al-ithar ini, mementingkan orang lain di atas kepentingannya sendiri. Kalau tadi sahabat Abu Thalhah itu adalah asbabun nuzul daripada surat wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Asbabun nuzul Abu Thalhah karena ada tamu Nabi Muhammad SAW. Tapi secara praktek juga banyak sahabat-sahabat melakukan terkait dengan ithar. Perlu mungkin kita sebutkan di sini adalah tentang spesifiknya adalah Zaujah Ummul Mukminin atau istri Nabi Muhammad SAW yang dijuluki dengan Ummul Mukminin, Siti Aisyah. Bagaimana itharnya? Ithar, banyak sekali ithar yang dilakukan oleh Ummul Mukminin, tapi sini saya contohkan ithar terkait dengan kuburan. Bahwa setelah meninggal Nabi Muhammad SAW, otomatis Nabi Muhammad kan mewariskan tanah, dan tanah itu adalah dekat dengan kamarnya beliau, yang beliau wafat dan dikuburkan di tempat tersebut. Kemudian Siti Aisyah setelah meninggalnya Nabi Muhammad, kemudian meninggalnya bapaknya juga Abu Bakar, dan dikuburkan di daerah tersebut, di wilayah tersebut, Siti Aisyah mengangan-angankan, ya, mengidam-idamkan bahwa dirinya juga dikuburkan di sebelah Nabi Muhammad dan sebelah ayahnya Abu Bakar Siddiq. Tetapi tatkala Sayyidina Umar bin Khattab, tatkala sahabat Umar bin Khattab mau meninggal dunia karena ditusuk oleh Majusi, ya, Abu Lulu al-Majusi itu, Sayyidina Umar menyampaikan kepada utusannya, wahai utusanku, tolong sampaikan kepada Ummul Mukminin Aisyah bahwa meminta izin, tapi jangan bilang dari Amirul Mukminin, dari Amirul Mukminin, tapi dibilang dari Umar bin Khattab. Karena saya ini tidak mau Ummul Mukminin atau Siti Aisyah tertekan oleh jabatan saya sebagai presidennya pada waktu itu lah, Amirul Mukminin, ya kan? Tapi disampaikan dari seorang Umar bin Khattab, saya ingin dikuburkan di samping Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya datang utusan itu kepada Siti Aisyah, wahai Ummul Mukminin, salam dari sahabat Umar bin Khattab. Beliau sekarang dalam keadaan kritis setelah ditusuk oleh Al-Majusi, Abu Lulu Al-Majusi itu. Beliau ingin dikuburkan di samping Rasulullah SAW. Kemudian Siti Aisyah sedikit merenung, karena memang angan-angan manusiawi kan, ingin dikuburkan dengan Rasulullah, apalagi suaminya, ingin bercahaya di situ, ingin mendapat sifatnya juga di situ kan. Kemudian juga di sampingnya adalah ayahnya Abu Bakar Siddiq, ingin sekali. Tapi beliau karena didikan Nabi Muhammad SAW mempunyai ithar, dia berikan kepada Umar bin Khattab. Dia mengalah, ya silakan tempatkan Umar bin Khattab
di samping suami dan ayah. Utusan itu kembali. Sekembalinya utusan kepada Umar bin Khattab, utusan itu melihat bahwa Umar bin Khattab dalam sakaratul maut sudah sangat kritis. Tapi Umar bin Khattab sekali lagi takut ada yang terzolimi gitu. Tolong kembali lagi kepada Ummul Mukminin. Sekali lagi, takutnya beliau itu, Ummul Mukminin itu tertekan ataupun salah ataupun nggak sadar ataupun nggak benar gitu kan. Sekali lagi yakinkan boleh apa tidak gitu kan. Tentunya dengan menangis ingin sekali ya Umar bin Khattab itu dikuburkan di situ. Kembali lagi kepada Siti Aisyah, kata Siti Aisyah, saya sudah mengikhlaskan untuk sahabat Umar bin Khattab. Luar biasa. Itu contoh daripada ithar Ummul Mukminin. Ya. Tidak ego. Yang namanya apa tadi? Kita sebutkan dalam ithar ataupun dalam bahasa dokter psikiater atau psikiater ya. Ya, psikiater altruisme. Itu kebalikannya apa? Egoisme. Jadi tidak mengedepankan keegoannya, tapi mengedepankan altruisme itu. Demi apa? Orang lain di atas kepentingannya sendiri. Karena itu timbul dari mana? Dari iman. Maka keajaiban itu akan datang tatkala iman kita bercahaya. Kemudian, kisah sahabat juga akan kita sampaikan terkait dengan peperangan Yarmuk. Yarmuk di Irbid. Ahlul Irbid ya Ustaz Didin. Mau tahu Irbid ya? Enggak. Oh, mau tahu. Tapi kita ke Irbid dulu, ke Yarmuk. Dekat dengan kita di Yarmuk Irbid. Philadelphia dekat Irbid. Allah. Di mana pada peperangan itu juga ada sesuatu yang menarik. Tatkala peperangan antara orang Muslim, tentara Muslim dengan tentara Romawi. Dikisahkan bahwa Romawi itu memiliki pasukan sekitar 200.000, sedangkan Muslim adalah 50.000 saja. Dipimpin oleh Khalid bin Walid dan juga Ikrimah bin Abi Jahal. Pada saat itu karena memang jumlah tidak seimbang, diriwayatkan bahwa banyak ribuan juga yang meninggal pada perang Yarmuk. Tetapi ada kisah yang menarik di sini. Para pemimpinnya ini pada saat mereka mau meninggal, ada 7 sahabat ya, itu dalam sakaratul maut, dalam kritis, tapi tidak tahu bahwa itu akan meninggal kan, tapi memang luka yang parah, kemudian dengan kehausan. Tatkala itu ada sahabat yang bernama Hudzaifah Al-Adawi. Hudzaifah Al-Adawi. Beliau adalah yang memiliki air. Tatkala mau diberikan air itu kepada pamannya sedang kritis dan meminta air. Pada saat mau diminumkan kepada pamannya, ada yang berteriak air. Akhirnya kata paman Al-Hudzaifah itu, kasih ke dia dulu, ke yang teriak dulu, jangan kasih ke saya. Akhirnya Hudzaifah ini pergi kepada yang teriak minta air. Pas waktu mau diminumkan, ternyata di sebelahnya ada juga yang kehausan, kasih ke dia dulu. Itu sampai ke 7 sahabat mau diminumkan, semuanya mementingkan kepada sahabat yang lain. Jangan saya dulu, kasih yang lain dulu, kasih yang lain dulu.
Pas Hudzaifah itu kembali kepada pamannya sudah meninggal. Dan juga yang lainnya sudah pada meninggal. Luar biasa. Dalam keadaan kritis pun sahabat itu tidak mementingkan diri sendiri, tetapi memikirkan orang lain. Apa yang bisa diberikan kepada orang lain padahal dia sendiri membutuhkan gitu. Khairun nas manfa'uhum linnas. Banyak sekali kisah-kisah tentang ihsan ini dari sahabat terutama ya, yang luar biasa, yang kalau kita mungkin tarik pada masa kita ini sangat jarang sekali terkait dengan ihsan. Bahkan zaman sekarang ini kebanyakan egoisme yang keluar. Yang penting diri sendiri baru orang lain. Ya. Penting diri sendiri baru orang lain. Makan dulu yang kenyang baru orang lain kasih. Akhirnya orang lain itu dikasih sisa-sisanya. Berarti tidak termasuk pada ayat tadi, lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Karena diri sendiri kaya dulu baru orang lain. Gitu. Mampu dulu. Nah, maka orang ihsan ini dikatakan bahwa orang yang ihsan adalah orang yang lebih mulia daripada penguasa-penguasa yang tidak ihsan. Raja-raja pun belum tentu dia bisa ihsan. Dia bahkan mementingkan diri sendiri dan keluarganya. Ataupun kelompok-kelompok yang lain belum tentu bisa ihsan. Dia akan mementingkan diri dan kelompoknya. Tapi kalau ihsan ini, walaupun dia membutuhkan, tetapi memberikan kepada orang lain. Nah, kemudian ada kondisi dalam ihsan. Enggak semuanya kita harus kita ihsan, tapi ada kondisi kita juga tidak boleh ihsan. Tidak boleh mementingkan orang lain di atas kepentingan kita. Tidak. Dalam umur apa? Atau perkara ukhrawi, dalam perkara-perkara akhirat. Itu kita justru harus mendahului. Misalkan terkait dengan wajib, karena mendahului dalam ketakwaan itu sangat dianjurkan. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, artinya dalam ibadah. Nah, tatkala misalkan kita contohkan, kita dalam ibadah sholat itu wajib wudu. Tatkala kita memiliki air, hanya bisa dilupasi, misalkan hanya bisa wudu untuk kita sendiri, kemudian kita menyampaikan bahwa teman saya aja dulu yang wudu, kita nanti belakangan. Padahal udah ada air lagi ya, saya tayamum, kamu yang wudu. Itu tidak dianjurkan. Justru kita dulu, baru orang lain kan nggak bisa kan, karena mau tayamum. Itu tidak bisa. Jadi harus didahulukan kita dulu apabila berimplikasi terhadap ibadah mahdhah, ibadah yang wajib pada Allah Subhanahu wa taala. Ataupun dalam mubah, dalam sunnah. Dalam sunnah misalkan kita kan disunahkan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya bahwa sebaik-baiknya shaf adalah shaf pertama, kemudian kedua, ketiga. Tatkala kita lagi sholat wajib ya, kemudian ada shaf di depan kita kosong, kita mempersilakan oleh, sebetulnya itu tidak boleh. Kita harus duluan masuk ke shaf pertama, karena ini adalah untuk akhirat kita, adalah ibadah mubahat atau sunnah untuk ibadah. Itu juga tidak dianjurkan kita untuk ihsan, bahkan kita harus mendahului, karena tadi ada Qur'annya fastabiqul khairat. Ya, ihsan itu tentu memiliki dampak, ya kan? Banyak sekali. Tadi setelah ada fakta, kemudian dan
dirumuskan oleh beberapa sahabat secara praktek maupun teori. Kemudian dampaknya apa ihsar itu? Banyak sekali. Ihsar itu akan berdampak kepada hati kita, lebih jernih, lebih terang, lebih memiliki rasa sosialis, ya, empati terhadap sosial dalam arti kemasyarakatan, bukan sosialis komunis, bukan, dalam arti kemasyarakatan. Ya, lebih empati melihat orang yang lebih tertindas ataupun di bawah kita akan lebih iba dan empati terhadapnya, dan kita juga tidak ego, keakuan, anania kalau bahasanya kan, egoisme. Tetapi kita al-ithar. Mungkin cukup sekian dan ditambahkan oleh Ustaz Asikin dan teman-teman yang lain di sini. Kita diskusi saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ithar ini mendahulukan orang lain itu, saya pernah membaca kitab Qawaid al-Fiqhiyah di situ. Bunyinya itu begini, agar kita menjadi pedoman kita gitu. Bunyinya al-itharu fil ibadati mamnu', mendahulukan orang lain di dalam ibadah itu hukumnya terlarang. Wal itharu fil muamalati masyru', dan mendahulukan orang lain di dalam urusan bermuamalah, interaksi dengan sesama, itu dianjurkan oleh agama. Nah, itu kaidah itu yang harus kita pegang. Kemudian sayang di kitab ini itu cuman dipenggal saja ayatnya. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Jadi di depan ayat ini itu ada sebelumnya, di belakangnya juga ada. Jadi kata para ulama, sebenarnya ayat ini itu adalah menginformasikan kepada umat Islam semua dan bahkan manusia secara umum bahwa inilah hasil dari didikan Rasulullah kepada para sahabatnya. Jadi kalau sekolah-sekolah modern saat ini itu fokusnya untuk mencerdaskan murid gitu, tapi pendidikan Rasulullah itu bukan hanya mencerdaskan, tetapi yang terpenting dari didikan Rasulullah itu adalah membentuk karakter yang baik. Makanya Dr. Thoriq Suwaidan itu mendefinisikan pendidikan itu apa? Pendidikan itu adalah tanmiyatul mazaya wa ilajul khalal namanya. Jadi pendidikan itu didefinisikan dengan sangat singkat padat, tapi padatnya luar biasa. Tanmiyatul mazaya. Jadi artinya adalah meningkatkan talenta yang sudah ada dalam diri manusia. Karena setiap anak yang dilahirkan itu pasti dia membawa talentanya masing-masing dan tidak boleh dipaksa. Ada orang yang bakatnya jadi kiai, ada orang yang bakatnya jadi pejabat, ada orang yang bakatnya jadi bisnismen. Nah, guru itu harus menemukan talenta itu. Makanya tanmiyatul mazaya, talenta atau kelebihan dalam anak itu harus diketahui kemudian ditingkatkan kembali. Itu namanya tujuan pendidikan, tanmiyatul mazaya. Terus yang kedua, wa ilajul khalal. Ilajul khalal itu artinya adalah membereskan atau membenahi sesuatu yang salah di dalam karakter seseorang. Makanya inilah yang membedakan pendidikan Rasulullah dan pendidikan saat ini. Orang sekarang itu kalau cari orang pinter banyak sekali kita temukan. Tetapi
untuk menemukan orang yang pinter kemudian punya karakter yang baik belum tentu. Bahkan disinilah dengan berkembangnya kemajuan medsos, kemudian teknologi yang begitu mencengangkan itu, justru karakter ini yang hilang di dalam pendidikan kita. Nah, ayat ini itu seakan-akan menunjukkan kepada kita bahwa ini loh hasil didikan Rasulullah. Makanya saya bacakan ayat lengkapnya gitu. Ayat lengkapnya itu bunyinya begini. Walladzina tabawwa'ud dar wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yukthiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa may yuqashuha nafsihi faulaika humul muflihun. Ini adalah prestasi Rasulullah di dalam mendidik para sahabatnya. Jadi contoh, walladzina tabawwa'ud daro, orang-orang yang telah tinggal di Madinah, maksudnya itu. Walladzina tabawwa'ud daro wal imana min qablihim, mereka itu lebih dahuluan beriman daripada orang Mekah. Jadi kalau ini pentingnya kita perlu membaca Sirah Nabawiyah itu. Jadi ternyata orang yang paling banyak beriman kepada Rasulullah saat dakwah itu bukan orang yang di Mekah, tapi justru di Madinah. Jadi dulu itu ada utusan dari Madinah untuk belajar ke Mekah. Nah, akhirnya setelah mereka menguasai keislaman gitu, pulang lagi ke Madinah dan mengajarkan Islam. Makanya hampir kenapa hikmah Allah menyuruh Rasulullah untuk hijrah ke Madinah, karena situasi itu lebih memungkinkan daripada di Mekah. Kisahnya itu runtutannya. Mereka itu sifatnya begitu, ini didikan Rasulullah. Walladzina taba'ud dar wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim. Salah satu ciri khas orang Ansor itu mereka mencintai orang-orang yang hijrah ke Madinah. Terus yang hebat lagi, wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Mereka tidak ada hasud sama sekali. Nah, kalau kita belajar Sirah Nabawiyah itu, ya Allah, hebat Rasulullah itu. Hampir setiap kedudukan yang sangat dominan di Madinah saat itu, ibaratnya kalau sekarang itu yang jadi menteri, yang jadi pejabat, yang jadi semuanya itu orang muhajirin. Semuanya, hampir. Sekarang siapa? Coba kita lihat misalkan Khalifah pertama Abu Bakar kan, dan memimpin Madinah loh, bayangkan. Padahal Abu Bakar orang mana? Orang Mekah. Kemudian lagi Umar orang mana? Orang Mekah. Kemudian lagi siapa setelah itu? Utsman orang mana? Orang Mekah. Kemudian siapa? Ali orang Mekah. Kemudian gubernur sampai RT-nya itu semuanya orang muhajirin. Sekarang mampu nggak kita seperti itu pelajarannya? Ya siapa? Ini pendatang, ngapain kok mau mimpin kita? Pasti begitu gitu. Ini pendidikan Rasulullah, karakternya sudah matang gitu. Dan bukan hanya itu, makanya di dalam sejarah itu saat Fathu Makkah, orang Madinah itu sedihnya luar biasa. Sedihnya kenapa? Waduh, Rasulullah itu aslinya itu kan Mekah. Sekarang Mekah sudah ditaklukkan, pasti Rasulullah akan kembali ke tanah kelahirannya gitu. Itu orang Madinah itu sedihnya luar biasa di situ. Tetapi akhirnya Rasulullah itu menjawab dengan luar biasa. Dan bahkan ya, sebelum Fathu Mekah sendiri,
banyak sekali orang-orang Mekah itu protes kepada Rasulullah. Setiap kali ghanimah, pas saat di Madinah Pak, setiap kali mendapatkan ghanimah hasil rampasan peperangan itu, hasil terbanyak ghanimah itu dikasih orang Mekah. Hasil terbanyak itu dikasihkan orang Mekah gitu. Sampai, dan ghanimah itu enggak sembarangan loh. Terkadang itu 100 atau bahkan ribuan kambing, ada ratusan unta, kuda dan lain sebagainya. Sampai ada sebagian orang Ansor atau orang Madinah itu protes kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, kenapa ghanimah kok seperti kayak nggak adil kau berikan orang Mekah semuanya? Apakah karena dia itu adalah orang asli kelahiranmu, itu Mekah gitu. Nah akhirnya udah protes ramai sekali, ibaratnya kalau kita itu kayak mau demo lah gitu. Nah akhirnya disitulah Rasulullah akhirnya bersabda begini, wahai orang-orang Ansor, apakah kamu lebih memilih ghanimah itu, kambing-kambing itu, atau memilih saya? Kalau kamu memilih saya, maka nanti insya Allah kamu di surga bersama saya. Dan mereka itu kan orang yang baru masuk Islam. Kenapa kita kasih ghanimah? Untuk memikat hatinya agar dia semakin cinta kepada Islam. Nah akhirnya disitulah, sejak itu orang Ansor atau orang Madinah itu gak pernah protes kepada Rasulullah. Akhirnya kekuasaan-kekuasaan yang strategis di zaman itu semuanya itu hampir bisa dikatakan 90% itu dipegang oleh orang-orang Ansor atau orang Madinah. Nah ini pendidikan karakternya Rasulullah. Jadi ketika kita berbicara mengenai karakter, itu urusannya bukan hanya kecerdasan lagi, bukan hanya kepintaran lagi, tetapi sudah lebih dari itu gitu. Nah saya lanjutkan ayatnya lagi. La yajiduna fi sudurim hajatan mimma utu, tidak hasut sama sekali. Jadi walaupun kekuasaan itu dilimpahkan kepada orang-orang yang orang muhajirin, mereka tidak iri sama sekali karena sudah tahu bagaimana kedudukan mereka dengan Rasulullah. La yajiduna fi sudurim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Dan mereka lebih mendahulukan orang lain walaupun sebenarnya dirinya sangat memerlukan sekali. Nah ini yang terakhir kuncinya ini, karakter lagi. Waman yuqasuha nafsihi, barang siapa yang ditakdirkan oleh Allah, diberi kekuatan taufik oleh Allah, menghindarkan kekikiran di dalam dirinya, faulaika humul muflihun, maka mereka itu adalah orang-orang yang beruntung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini nggak mudah. Ini bukan hanya urusan seberapa kepandaian kita, seberapa titel kita. Namanya karakter. Kalau memang kita nggak serius membenahi karakter, tetap kita walaupun kita titelnya S berapa gitu, nggak akan sembuh gitu. Makanya di situ ada perdebatan. Karakter itu dia muktasabah am ghair muktasabah. Nah artinya gini, apakah karakter itu memang sudah titipan ilahi yang nggak bisa dirubah gitu, atau dia bisa dirubah dan bisa diupayakan? Para ulama menjawab itu adalah sesuatu yang bisa dirubah dari habit itu tadi. Orang misalkan kalau habitnya baik, nanti insya Allah juga baik gitu. Tapi kalau habitnya itu, maaf nih, jancuk, misalkan itu setiap kali dalam kondisi terjepit pasti bunyinya apa? Oh gitu. Nah ini menandakan bahwa karakter itu bisa dibina gitu. Jadi ini ayat ini luar biasa, makanya kalau saya sendiri gemar membaca ayat ini dan saya mengajak teman-teman agar ini menjadi SOP dalam diri kita, ayo sering kita baca ayat ini.
Jadi itu tadi walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thirun ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa may yuqassuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Mohon izin saya lanjut lagi sedikit ya Ustaz ya. Tadi itu ada yang dilewati banyak sekali. Di situ ada hadis namanya suku Asy'ari. Suku Asy'ari itu aslinya adalah Yaman. Suku Asy'ari itu yang akhirnya ada yang mewakili namanya Abu Musa al-Asy'ari namanya. Abu Musa al-Asy'ari. Suku Asy'ari itu dia punya kebiasaan kalau misalkan mau pergi perang atau dalam kondisi paceklik gitu, itu kepala sukunya itu mengumpulkan kepada semua sukunya, wahai siapa kalian yang punya harta berlebih, maka kumpulkan semua di sini. Itu punya kebiasaan begitu. Jadi Mas Alim misalkan punya 2 karung beras, Mas Munir 1 karung, Pak Aris 10, Gereja 20, Didin 30 gitu. Itu dikumpulkan semuanya. Setelah itu, setelah harta benda itu terkumpul semuanya, maka harta itu dibagi sama rata. Dan hebatnya suku Asy'ari itu dia terima itu, dia nggak protes. Nah makanya itu kebiasaan itu akhirnya dipuji oleh Rasulullah. Ana minhum wa hum minni, hum minni wa ana minhum, istilahnya gitu. Orang yang mampu ibaratnya at-takaful al-istimai ini namanya, itu adalah bagianku dan aku bagian dari mereka. Nah ini bagian jurusan fikih, ini nanti yang akan menjadi dalil apa hukumnya asuransi at-ta'min at-ta'awuni namanya. Asuransi yang tujuannya itu untuk saling tolong-menolong, bukan asuransi yang mengeruk keuntungan. Jadi at-takaful al-istimai namanya. Ini nanti menjadi dalil itu, makanya penting di sini tuh. Itu diambil dari kebiasaan suku Asy'ari itu tadi. Suku Asy'ari. Jadi at-takaful istimai itu dibolehkan selama at-ta'min at-ta'awun itu dibolehkan selama tujuannya itu adalah untuk menutupi orang-orang yang membutuhkan. Dengan adanya asuransi itu kan banyak orang tertolong gitu. Asal jangan rakus yang punya asuransi itu. Jangan seperti, maaf nih, sering kita dulu ngurus mbak-mbak TKW itu ketika meninggal, ketika pas mau dicairkan itu ada syarat yang kurang itu. Ini kurang. Padahal intinya dia nggak mau mencairkan itu. Nah itu terlaknat yang seperti itu. Itu takmin atau asuransi yang terlaknat ya. Tapi kalau misalkan ketika memang sudah menjadi haknya dan syaratnya terpenuhi, itu masuk di dalam hadis ini. Kemudian lanjutannya lagi setelah itu ada hadis yang penting lagi. Mangkana lahu fadlu dhuhrin fal ya'ud ala man la dhuhrala. Jadi barang siapa yang punya kendaraan lebih, nah kalau dulu kendaraan itu kan unta, kuda, keledai. Fal ya'ud hendaknya dia bersedekah atau ingat pada orang yang tidak punya kendaraan. Nah prakteknya kalau zaman sekarang bagaimana gitu? Contoh misalkan Pak Aris punya mobil Mercy, alhamdulillah. Mudah-mudahan nanti dikaruniai lebih hebat lagi. Amin. Pak Aris itu naik mobil Mercy. Ternyata pas mau Jumatan Pak Aris cuma sendirian. Tiba-tiba ucuk di situ ngelihat Mas Gereja. Kemudian Pak Aris berhenti, Mas Gereja, ayo naik mobil saya. Itu hadis ini isinya. Mangkana
lahu fadlu dhuhrin falya'ud alaman la dhuhrola. Itu artinya. Jadi kendaraan nggak harus artinya unta, nggak harus kuda, nggak harus keledai gitu. Artinya itu begitu. Jadi orang yang punya kelebihan dalam kendaraan ajak yang lain yang tidak punya kendaraan. Kemudian ini waman lahu fadla zadin fal ya'ud man la zadalah. Kemudian apabila ada orang yang berlebihan kebutuhan makanannya, maka hendaknya dia ingat terhadap orang yang tidak punya kebutuhan kebutuhan makanannya. Nah, ini adalah saya alhamdulillah saya renungkan di sini. Kesana kemari itu saya bawa itu, saya foto. Kenapa saya anggap ini penting? Saya biasanya kalau baca buku itu saya renungkan gimana ya prakteknya dengan zaman sekarang ya, gimana. Akhirnya alhamdulillah sampai saya hafal lah di sini. Hafalnya baru minggu-minggu ini aja. Karena menurut saya ini luar biasa. Ini yang mungkin sekarang lagi krisis yang kita hadapi itu. Kita kalau ingin ketemu orang kaya banyak sekali, orang pinter banyak sekali. Tapi pertanyaannya adalah kalau mencari yang punya karakter seperti ini, itu yang langka sekali. Jadi saya insya Allah niat akan saya apalkan hadis ini, ayat ini terus. Mudah-mudahan nanti bisa menjadi SOP saya, bisa menjadi motivasi saya, dan mudah-mudahan saya berharap semua yang ikut ngaji ini, yang memberikan sumbangsi dan lain sebagainya, mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa mempunyai karakter seperti ini. Allahumma amin. Jadi itu Pak Pemateri, mudah-mudahan ini nanti akan kita ingat betul bahwa yang terpenting di dalam pendidikan Islam itu bukan pinternya, tetapi membentuk karakter dan mengembangkan skill atau talenta yang sudah ada. Wallahu a'lamu bishawab.